Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Azania Khairani dengan NPM 22151000029 dengan mata kuliah Pengantar Bisnis dan Inovasi, Prodi Akuntansi, kelas Akuntansi Reguler 12A, dengan dosen pengampu Pak Mustafa SPD MPD, Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan suatu materi dengan berjudul Bagaimana Memulai Bisnis dan Usaha. Mulai bisnis dan usaha, ada 7 poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah persiapan memulai bisnis, yaitu terdiri dari merencanakan tujuan bisnis, yaitu meminimalisir resiko kerugian bisnis, kemudian memperoleh keuntungan atau profit bisnis semaksimal mungkin. Nah, yang kedua ini adalah temukan dan ciptakan, dan kemudian kita kembangkan peluang bisnis. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana menemukan dan mengembangkan peluang bisnis. Yang pertama adalah awali dengan melihat sesuatu. Maksud dari ini adalah apa yang Anda lihat itu tidak sempurna. Oleh karena itu, ada peluang untuk menyempurnakannya. Poin yang kedua adalah gunakan inspirasi peluang. Terdapat 9 poin di sini, yaitu yang pertama, merebut pasar dari pesaing. Yang kedua, menggantikan posisi dari pesaing. Yang ketiga, mengisi kekosongan dari celah persaingan. Yang keempat, melengkapi ketidaksempurnaan pasar. Yang keempat, buatlah daftar peluang yang ditemukan atau diciptakan. Nah, yang keenam ini adalah kembangkan peluang dan tambahkan nilai tambah pada peluang tersebut. Yang ketujuh, buatlah produk baru yang berbeda. Kemudian yang ke-8 adalah terus berinovasi dan ciptakan keunikan produk. Poin yang terakhir adalah ciptakan spesialisasi di bidang yang Anda tekuni. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu hal-hal apa saja yang penting untuk dilakukan ketika memulai bisnis atau usaha. Yang pertama adalah pelajari bisnis yang diinginkan dengan cara bekerja untuk orang lain, baik dalam bisnis sejenis atau mandiri. Yang kedua adalah pertimbangkan keuntungan dari memulai bisnis. Yang ketiga adalah mengukur secara objektif keahlian calon pebisnis dan latihan persaingan lawan potensial. Poin yang keempat adalah memikirkan kontak tambahan agar biaya supply rendah jika bisnis yang dijalankan memproduksi suatu produk. Yang kelima adalah melakukan tes pasar atau yang kita sebut dengan riset pasar sebelum memulai atau diperluas. Yang keenam adalah membuat daftar for and against yang menjelaskan secara spesifik bisnis yang dipertimbangkan. Yang ketujuh ini adalah bertemu dengan banyak orang dalam bisnis agar mendapatkan banyak masukan. Nah, poin yang kedelapan adalah melakukan analisa komparatif dari semua peluang yang dipertimbangkan. Nah, poin yang ke sikap yang benar untuk memulai suatu bisnis atau usaha. Yang pertama ini adalah tentukan secara jelas tujuan pribadi dan tujuan bisnis. Yang kedua, mempunyai ide bisnis dan inovasi tinggi untuk memulai bisnis dan mengoperasinya. Yang ketiga, carilah jalan dari beberapa konvensional dan cobalah atau learning by doing. Yang keempat adalah punya inner vision yang mengarah untuk melakukan semuanya dengan baik. Yang kelima adalah kreatif dan cepat tanggap terhadap perubahan dengan informasi tentang lingkungan bisnis. Poin yang kelima adalah aspek apa saja yang penting sebelum memulai bisnis. Yang pertama, pahami konsep produk jasa dengan baik. Yang kedua, buat visi misi dan tujuan bisnis. Yang ketiga, perlu winning, positive, dan learning attitude untuk sukses. Yang keempat, buatlah rencana dan strategi bisnis yang efektif. Yang kelima adalah optimalisasi sumber daya manusia. Yang keenam, kreativitas, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Dan yang terakhir adalah pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang keenam adalah tips bagaimana cara memulai bisnis yang sukses. Pertama, kerjakan apa yang Anda sukai atau sesuai dengan minat Anda. Yang kedua, mulailah bisnis ketika Anda masih bekerja. Yang ketiga, kembangkan jaringan bisnis.
Keempat, lakukan riset. Yang kelima, dapatkan klien atau pelanggan. Dan yang terakhir ini adalah tulis rencana bisnis secara baik dan jelas dan juga tepat. Baik, kita masuk ke dalam poin yang terakhir. Ini adalah kebutuhan modal apa saja untuk memulai bisnis. Yang pertama adalah pengalaman atau experience. Yang kedua, knowledge atau pengetahuan. Yang ketiga, skill atau keahlian. Kemudian, konsep bisnis. Dan networking atau jaringan dan relasi. Kemudian kreativitas dan inovasi, dan yang terakhir adalah equity atau uang dan juga aset. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya tentang bagaimana cara memulai bisnis dan usaha. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.